Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar hingga hari kemenangan nanti. Bersama saya hari ini kita akan kembali di program UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Pemirsa mungkin agak asing dengan wajah saya pada hari ini ya, karena kan biasanya kayaknya hostnya bukan yang ini deh. Nah, maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Ananda yang akan menemani pemirsa semua dalam kegiatan UIB Edu Talks hari ini. Nah pemirsa, hari ini episode kita adalah episode spesialnya UIB Edu Talks nih. Karena hari ini kita mengangkat tema yang mungkin akan menjadi acuan pada adik-adik yang saat ini baru aja menerima pengumuman SNBP. Kita mengangkat tema tentang pentingnya pendidikan tinggi. Nah, tema yang kita angkat adalah tentang meningkatkan aksesibilitas perguruan tinggi bersama UIB tentunya. Apa sih maksud dari meningkatkan aksesibilitas perguruan tinggi ini? Nah, sekarang kan momennya pas banget ya, habis pengumuman SNBP, jadi mungkin bisa jadi acuan buat adik-adik yang baru lulus. Nah, sudah hadir bersama saya saat ini ada narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan juga Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ada Bapak Dr. Happy Hefri Arianto, dan juga kita turut mengundang Humas dari SMAN 17 Batam. Beliau adalah Bapak Dedi Indra. Sekaligus kita turut mengundang alumni sekaligus penerima beasiswa Insan Mandiri dari Universitas Internasional Batam, ada Hotni Mutiara. Mungkin kameranya boleh arahkan ke narsum kita dulu, ini ring gitu ya. Nah, ya. Apa kabar Bapak Hotni? Sehat semuanya ya? Sehat. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Cuaca sepertinya di Batam sedang tidak bersahabat Pak ya. Ya. Apalagi gimana tadi perjalanannya Hotni? Gimana? Kita pengen tahu dulu nih perjalanan Hotni tadi itu gimana sih kesini ya? Agak kena hujan badai ya. Hujan badai. Tapi nggak basah kan kamu ya? Iya, tadi pakai mantel jadi aman. Oh, kamu naik motor? Iya. Wow. Agak ini ya, pejuang sekali, tangguh sekali dia. Kalau Pak Dedi sendiri perjalanannya ke Batam TV gimana? Oh, Pak? luar biasa. Gimana tuh? Luar biasanya gimana, boleh digambar? Biasa. Dari SMA 17 itu di Batu Haji kan ya? SMA 17 itu sebenarnya bukan di Batu Haji. Oh iya, jadi SMA 17 itu berada di Sagulung. Oh, Sagulung. Kecamatan Sagulung. Perjalanannya Yang gimana, kita kenal kebanyakannya hanya banyak di Batu Haji saja yang dikenal orang. Perjalanannya gimana Pak? Oh, perjalanannya sungguh luar biasa, mengharungi badai-badai. Memang kencang Pak ya? Banjir beberapa titik. Namun alhamdulillah sampai ke sini. Alhamdulillah. Kalau Pak Happy sendiri gimana Pak perjalanannya Pak hari ini? Alhamdulillah lancar, walaupun Lancar, ya? ya memang cuaca lagi hujan ya, tapi Tapi alhamdulillah lancar. masih pada puasa kan ya? Masih ya? Oh, enggak. Saya puasa. Oh, ini enggak ya? Oh, ya. Sorry. Nah, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita, pemirsa, kita akan membahas sedikit dulu tentang latar belakang dari narasumber kita dulu nih. Saya pengen tahu dulu nih dari Pak Dedi dulu mungkin. Ya. Bapak sudah berapa lama di SMA 17 menjadi humas atau menjadi guru? Atau berapa lama sih sudah menggeluti dunia pendidikan, Pak? Kalau bergelut di dunia pendidikan ini mungkin sudah termasuk 20 tahun. Wah, lama sekali. Lama ya? Sudah 20 tahun. Iya. Kemudian di SMA 17 Batam ini setidaknya sudah memasuki 7 tahun. 7 tahun di SMA 17 Batam. Langsung humas Pak? Atau dulu? Yang humas ini udah sekitar 5 tahun. Oh, humas 5 tahun ya? Sudah 5 Mengajar tahun. juga berarti Pak ya? Mengajar. Mengajarnya apa Pak? Masih sekarang yang digeluti adalah sosiologi. Sosiologi. Oke. Nah, kalau dari Pak Happy sendiri sudah berapa lama di WIB Pak? Wah, saya temannya Pak Dedi nih. Saya 21 tahun. 21 tahun? Saya 21 tahun di dunia pendidikan tinggi. Di Batam ya. Di Batam. Ya di UIB juga gitu. Kalau di Batamnya sendiri sudah berapa lama Pak? Di Batam, ya saya di Batam itu langsung di UIB. Langsung di UIB? Ya, jadi 21 jadi tahun? selama saya di Batam, ya selama itu juga saya di UIB. Udah lama sekali berarti ya. Untuk wakil rektornya sendiri juga sama? 21 tahun juga? Oh tidak, enggak ya? 2010 kalau saya nggak salah, lupa. Dari 2010 ya? Kalau Hotni sendiri nih, Hotni ini alumni sekolah mana di Hotni kalau boleh? Dari kalau sekolah SMA-nya dari SMA 8 Batam. SMA 8 Batam. Ya, sekarang kuliahnya kemarin di UIB di ya? UIB dong. Jurusan apa? Kemarin ambil jurusan manajemen. Manajemen ya. Ya. Lulusnya tepat waktu? Iya dong. Ya, ini kan penerima beasiswa UIB ya, pemirsa. Jadi nanti kita akan mengulas sedikit tentang gimana sih cara Hotni dapat beasiswanya, terus gimana sih pengalaman dia selama berkuliah di sana, dan
apa aja sih benefit yang dia dapat selama dia sebagai penerima beasiswa gitu ya. Oke, kita mungkin akan langsung lompat ke pertanyaan pertama dulu aja ya. Muka dibahnya udah cukup banyak ini seperti ya tadi ya kita. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu akan saya lontarkan ke Pak Dedi dulu mungkin ya Pak. Kita ngobrol santai aja. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya seperti ini Pak. Seperti apa sih kondisi atau gambaran pendidikan di Indonesia saat ini? Mungkin Pak Dedi boleh bahasnya skupnya Batam dulu aja ya. Kondisi pendidikan di Batam itu seperti apa? Berapa banyak sih dari mereka yang sudah lulus ini yang mengenyam pendidikan tinggi? Kalau kita lihat tentang kondisi pendidikan setidaknya tentu yang berada di Kota Batam, kalau di Indonesia terlalu luas nanti kita ambilan orang nanti kita nggak pas. Tentu setidaknya untuk di Kota Batam. Di Kota Batam mungkin sampel yang paling utama tentu adalah yang bisa kita ambil adalah sampel sekolah kita sendiri. Juga kalau untuk saat ini ya tentu hari demi hari dengan berjalannya waktu tentu kita akan selalu memperbaiki dan memberikan sebuah motivasi sehingganya anak-anak kita termotivasi untuk semakin hari semakin banyak yang untuk memasuki bisa kuliah di perguruan tinggi yang ternama. Sehingganya nanti mereka bisa menjadikan sebuah insan yang bisa sebagai motivator di masyarakat sehingga berguna bagi masyarakat banyak. Kemudian seperti di SMA 17 Batam hari-hari ini memang dari awal apalagi geografis SMA 17 Batam itu memang kita sudah berada di bagian pinggiran untuk di Kota Batam. Kemudian kita diapit daripada sekolah-sekolah yang sudah ternama juga dan juga sekolah yang nuansa masyarakatnya sungguh luar biasa padatnya. Kemudian masyarakat setidaknya di lingkungan SMA 17 Batam itu dari awal memang agak sulit mereka untuk bagaimana mereka bisa memicu mereka sehingganya bisa untuk mendapatkan atau apalagi mereka bisa untuk menyambung pendidikan untuk yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya di latar belakangnya geografis dan ekonomi orang tua dan cara berpikir orang tua, ya mereka itu setidaknya tamat sekolah harus langsung dapat pekerjaan. Berarti orientasinya lebih ke kerja dibanding melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, dari awal seperti itu. Tetapi dengan berjalan waktu insya Allah sekarang sudah mulai hari ke hari, tahun ke tahun itu meningkat. Ini kalau kita bicara dari SMA 17 dulu ya. Kalau Bapak dari SMA 17 sendiri, rata-rata sih lulusan Bapak itu lebih banyak bekerja atau kuliah nih? Kalau sampai sekarang memang mereka itu lebih banyak bekerja daripada kuliah gitu. Alasannya apa itu ya? Kenapa banyak dari mereka tuh lebih banyak memilih untuk melanjutkan bekerja dibandingkan melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, alasan utama ya seperti ekonomi. Yang pertama karena ekonomi, latar belakang ekonomi orang tuanya, kemudian juga mungkin cara berpikir orang tuanya, sehingganya inilah waktu kita dan tugas dan tanggung jawab kita di sekolah, bagaimana mereka tuh bisa termotivasi. Mereka bukan untuk mengenyam pendidikan tuh hanya bukan sampai SMA saja. Memang harus, apalagi kalau untuk kita lihat zaman sekarang Pak Epi ya, S1 saja nggak ada gunanya lagi. Betul. Tukang ojek aja sudah banyak S1. Jadi kalau seandainya kita andalkan hanya S1, ya akan jadi apa nanti Indonesia ke depannya? Karir ya. Karirnya. Ya, betul. Oke, mungkin akan beralih ke Hotni sendiri nih, sesuai dengan pernyataan yang sama tadi ya. Hotni kan kalau di sekolah Hotni deh dulu pas Hotni di SMA 8, teman-teman Hotni itu lebih banyak yang kuliah atau yang kerja nih? Kalau di teman-teman sekitar yang memang dekat sama Hotni sendiri sih kebanyakan memang mau kuliah sih. Udah punya pemikiran yang terbuka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu udah penting banget. Karena di masa aku waktu SMA memang ya pada berpikir untuk kuliah sih. Terus kalau di teman-teman Hotni lah ya, katakanlah teman-teman Hotni mungkin yang sudah bekerja, kalau Hotni lihat mereka posisinya sekarang, kira-kira perjalanan karir mereka tuh sampai saat ini tuh gimana gitu loh? Untuk saat ini sih ya belum ada lihat untuk sampai ke titik yang menjadi leader atau tinggi gitu sih. Rata-rata sih memang lihatnya sih masih jadi karyawan atau ya mungkin karena di umur sekarang ya. Di umur sekarang jadi kayak belum ada titik ke situ lah gitu. Belum ada lihat. Antara benturan pengalaman dan gelar ya sebenarnya. Nah, ini makanya kita akan mengarah ke Pak Happy nih. Nah, Pak Happy tanggapannya gimana nih Pak setelah tadi kita dengarkan pemaparan dari Pak Dedi dan juga Hotni nih tentang aksesibilitas pendidikan tinggi. Kenapa sih banyak yang akhirnya tidak mau melanjutkan perguruan tinggi dan lebih banyak yang memilih bekerja? Ya,
Saya coba lihat dari beberapa data tadi Pak Dedi sudah sampaikan yang untuk Batam ya Pak ya. Kalau saya lihat di beberapa info di yang kita peroleh secara nasional, memang di Indonesia itu tingkat penduduk yang penduduk yang usia kuliah yang mengenyam bangku kuliah itu baru 10%. Ya. 10,1% kalau nggak salah, itu tahun 2023. Itu data dari mana Pak? Itu data dari BPS kalau saya nggak salah tadi ya, BPS gitu. 2024 mungkin bergerak pun juga nggak akan ekstrim gitu ya. Artinya apa? Artinya penduduk Indonesia itu yang di usia sekolah, usia kuliah maksud saya, itu baru 10% saja, baru sedikit gitu ya, dari total penduduk 275 juta jiwa. Artinya penduduk Indonesia yang seperti Hotni yang mengenyam kuliah ini masih sedikit. Itu masih jauh kalau kita bandingkan dengan negara maju, Pak Dedi ya. Negara maju itu data tahun 2023 itu saya lupa nama sumbernya. Itu Kanada itu sekitar 60% penduduk yang mengenyam bangku kuliah. Kalau nggak salah tahun 2024 itu tertinggi Korea. Itu sampai 69,sekian%, hampir 70%. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin jadi negara maju, yang kuliah juga harus banyak, kira-kira begitu. Okay. Nah, itu kalau gambaran di kita. Sedangkan tadi Pak Dedi sampaikan, mengapa mereka kok tidak kuliah? Memang banyak faktor ya Pak Dedi. Faktor ekonomi pasti satu hal. Kesempatan kerja mungkin hal yang lain, terutama kalau kita lihat konteksnya di Batam. Di Batam itu walaupun lulusan SMA yang nyari juga banyak, kira-kira begitu ya. Artinya peluang bekerja untuk anak lulusan SMA juga masih peluangnya banyak lah. Itu dan itu tidak, setahu saya, ini sebatas pengetahuan saya, di kota lain di Indonesia itu tidak bisa kita temui seperti itu. Tidak ada cerita anak bisa bekerja, tapi ya mungkin yang non formal seperti itu. Kalau kita kan banyak di pekerjaan formal. Di perbankan ada, di industri juga ada, di manufaktur juga ada. PT gitu. Banyak ya. Ya, karena mungkin Batam daerah industri mungkin itu yang mendukung. Nah, tapi di satu sisi memang ya juga faktor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun Batam itu berbatasan dengan internasional, tapi tetap ya kita dianggap daerah ya. Betul. Pak, ya. Kita tidak seperti Jawa. Jawa di mana seperti Pak Dedi sampaikan mungkin mindset orang tua bahwa setelah SMA atau SMK ya orang tua akan mendorong anak-anak untuk kuliah, ke bangku pendidikan lebih tinggi. Itu mungkin berbeda dengan sini. Ketika saya pertama kali datang ke Batam 2024, itu orang tua lebih senang anaknya ya bekerja Pak, gitu ya. Lebih senang anaknya mungkin jaga toko atau ya kerja non formal gitu kan ya. Tapi memang seiring dengan perjalanan waktu semakin ke arah sini. Orang tua memang sudah mulai ingin anaknya untuk punya pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Tapi itu kan perlu waktu. Itu dari 2004 mungkin, kalau sekarang 2025 sekarang, berarti sekitar 21 tahun. Ya. 1 tahun perlu waktunya. Ya paling nggak 15 tahun, 10 sampai 15 tahun lah gitu. Jadi perlu merubah mindset untuk bahwa pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi itu penting, apapun alasannya gitu ya, atau untuk bekerja, atau ya sekedar gelar dan lain-lain itu, tapi itu penting begitu kira-kira. Berarti sebenarnya ya, walaupun Batam ini bisa dibilang sebagai daerah industri ya, di mana semua orang tuh dapat kesempatan kerja, apalagi yang baru lulus SMA ini bisa dapat kesempatan kerja untuk formal gitu ya, itu malah menjadi tantangan buat mereka karena akhirnya memilih bekerja dibanding melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Betul. Jadi akhirnya mereka punya pilihan. Kalau di Jawa kan mungkin ya mau nggak mau, kalaupun bekerja dia pasti bekerja sektor informal lebih banyak kalau lulusan SMA. Tapi kalau makanya dia memaksa untuk, bukan maksa, artinya dia akan berusaha untuk bagaimanapun juga saya sekolah walaupun cuma S1, penting aku kuliah gitu. Termotivasi itu. Kalau di sini kan saya punya pilihan, ya kan. SMA pun saya bisa kok kerja di perbankan juga bisa, di sini BPR juga banyak, bank umum juga banyak yang bisa menerima mereka. Ya walaupun dengan proses seleksi dan seterusnya. Artinya kesempatan itu ada gitu lah. Itu juga mungkin ada faktor yang plus minus gitu ya. Tidak bisa kita bilang merugikan, tapi nanti ada manfaatnya juga gitu loh daerah sini. Tapi hanya saja memang mengedukasi youngsters gitu ya. Akhirnya anak-anak muda di sini untuk naik pendidikannya lebih tinggi, termasuk juga orang tuanya, itu mungkin jauh lebih penting gitu. Daripada melihat situasi yang ada gitu.
Kalau dari Bapak sendiri sih, dari sisi ini ya akademik ya, kita memandang tantangan terberatnya apa nih untuk mensosialisasikan ke orang kalau pendidikan tinggi itu penting loh buat kalian gitu, apalagi di daerah seperti ini ya. Sebetulnya sepengetahuan saya ketika ya di UIB juga, ketika karena di bagian saya adalah bagian kemahasiswaan dan salah satu tugasnya adalah merekrut calon mahasiswa baru. Tantangannya sekali lagi seperti Pak Deddy sampaikan adalah salah satu yang paling utama adalah masalah ekonomi itu, bahwa aduh ini orang tua nggak mampu, dan kebanyakan orang tua aduh kita sudah nggak mampu, nak sebaiknya kamu kerja saja, itu jangan kuliah atau kerja dulu, nanti kuliah nanti saja begitu. Itu tantangannya seperti itu, walaupun sebetulnya tidak anaknya demikian. Ada motivasi ya. Ya walaupun sebenarnya anaknya ada motivasi nih Anak untuk ada motivasi, gitu ya. tapi karena ada beban keluarga jadinya dia, gitu aduh masa iya sih saya orang tua saya sudah bilang harus kerja, masa saya harus maksa, karena kan nggak tega gitu. Nah seperti itu. Ya walaupun sebetulnya tidak sepenuhnya benar, saya nggak bilang salah, tidak sepenuhnya benar. Padahal kesempatan di Batam itu bisa kuliah sambil bekerja itu sangat terbuka lebar. Begitu, yang tidak bisa kita temui di daerah lain selain di Batam itu. Iya, mewah lah pokoknya. Bener. Iya. Jarang sih daerah-daerah di luar ya, kampus-kampus luar tuh yang ngasih kesempatan anak-anak untuk kuliah sambil bekerja tuh memang kayak di Batam doang ada. Karena Batam pun beberapa kampus bahkan ada yang menyediakan kelas karyawan gitu. Atau kalau di UB sendiri gimana Pak? Kalau di UIB sendiri nggak perlu menyediakan kelas karyawan, hampir semua karyawan. Oh iya. Jadi pemandangannya justru tapi karyawan di sini beda dengan kalau kita di Jawa. Kalau yang namanya kelas karyawan di Jawa adalah orang yang sudah berkarir, kemudian sekian lama, kemudian melanjutkan kuliah. Jadi umurnya ya mungkin tidak fresh graduate dari anak SMA. Tapi kalau di Batam ini hampir semua karyawan, artinya ya memang budaya di sini itu bagusnya di Batam. Menurut saya sebagai pendatang itu. Motivasi anak-anak sini mereka sangat punya semangat untuk bekerja keras. Artinya kesempatan bekerja di pagi hari, kemudian di sore hari dia kuliah. Gitu. Nah di UIB saya yakin di kampus-kampus lain yang ada di Batam ini punya profil mahasiswa yang sama seperti itu. Jadi sebagian besar juga mereka juga bekerja di pagi hari dan sore atau malam dia melanjutkan ke kuliah seperti itu. Berarti itu salah satu aksesibilitas dari UIB sendiri ya? Betul. Untuk sebetulnya itu mereka. Kalau boleh saya sampaikan aksesibilitas dari Batam sebagai kota yang walaupun kita kecil, tapi kita itu daerah industri. Kotanya kecil Pak, jadi kemana-mana diakses dengan mudah. Kita punya infrastruktur yang sangat memadai, tidak ada cerita, saya nggak kalau contoh kata misalnya kita di Surabaya atau kita di Jakarta, itu tidak mudah untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, walaupun jaraknya cuma mungkin 2-3 kilo, itu takes time. Tapi kalau Batam, walaupun 9 kilo, saya yakin waktu paling cuma 20 menit, 30 menit. Karena infrastruktur kita sangat memadai, sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak itu setelah dia pulang kerja, saya nggak bisa ke kampus gitu. Jadi ya itulah indahnya itu di Batam. Oke, kalau kita bicara tentang aksesibilitas tadi Pak, perguruan tinggi ya. Nah sebenarnya kan kalau dari sisi pemerintah itu kan mereka sudah menyediakan beberapa aksesibilitas di mana anak-anak itu kita sediakan jalur SNBP, ada jalur SNBT untuk mereka, ada KIPK juga sekarang gitu kan ya. Nah kalau dari UIB sendiri selain memanfaatkan ranah di mana mahasiswa di Batam itu banyak yang pekerja keras dan ada keinginan mau belajar, aksesibilitas apa yang UIB ini berkontribusi di masyarakat gitu loh? Ya, kira-kira begini. Satu, kita sebagai perguruan tinggi swasta itu memang kelebihannya adalah kita itu mandiri. Mandiri artinya kita bisa mengelola ya mungkin keuangan kita, program kita dan seterusnya. Termasuk aksesibilitas. Nah, sebenarnya aksesibilitas kalau dari sisi kita di perguruan tinggi ya, mungkin dalam hal ini kasusnya di UIB, tapi juga bisa konteks dengan kampus yang lain gitu. Satu, aksesibilitas itu bisa dilihat dari pilihan program studinya. Ya, pilihan program studi. Nah, kadang-kadang pilihan program studi ini kayak menu. Anak mau kuliah itu kan kayak kita gitu mau makan. Gitu iya, kan. benar. Saya mau makan ini tapi nggak ada menunya, jadi nggak cocok aku di sini. Nah, gitu, ya kan? Gitu. Kemudian yang kedua, aksesibilitas itu bisa dilihat dari bagaimana dia masuk. Gitu. Misalnya begini, saya ini nggak mampu nih, gimana cara saya bisa kuliah? Gitu. Nah, nanti kembali lagi istilahnya ada beasiswa tadi. Nah, tapi ada juga
aksesibilitas dari sisi lain. Kayak tadi Pak Dedi sampaikan, dia diminta orang tuanya kerja dulu. Setelah kerja nanti kuliah. Nah, orang yang seperti ini sudah bekerja sekian lama, kemudian pengen kuliah, kan malas nih kalau mulai dari nol, kayak pom bensin gitu. Nah, itu juga ada programnya yang nggak perlu dari nol. Jadi kalau sudah bekerja, tinggal tunjukkan portofolio, nanti kita tidak perlu mulai dari start dari nol untuk kuliah. Sehingga masa studinya lebih pendek, ya otomatis biaya pasti lebih murah. Nah, itu kan beberapa hal bentuk aksesibilitas yang bisa ditawarkan di perguruan tinggi ya, terutama yang ada di UIB. Kira-kira seperti itu. Artinya siapapun sekarang sebetulnya nggak ada kok cerita nggak bisa kuliah. Yang nggak ada adalah nggak mau kuliah gitu. Nah itu lain itu. Malas tadi, budaya malas yang akan. Sebenarnya saya pengen bahas lebih jauh nih tentang aksesibilitas dari perguruan tinggi yang ditawarkan UIB. Kan tadi ada bahas tentang program studi, ada bahas tentang program di mana mereka bisa lanjut kuliah walaupun sudah lama bekerja. Tapi kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut. Nah, pemirsa EduTalks, UIB EduTalks, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan kami perwakilan dari Universitas Internasional Batam yang mengikuti program 3+2 di Mingxi University of Technology, Taiwan. Hai semua, perkenalkan nama saya Lisanto. Perkenalkan nama saya Riki. Dan nama saya Bayu. Nama saya Juli. Dan nama saya Jenny Alfiana. Dan saya Sutia. Jadi kami bertiga di sini mengambil program studi desain komunikasi visual, dan kalian? Department Business and Administration. Jadi program 3+2 adalah program kerjasama dari MCUT dengan universitas yang ada di Indonesia. Nah, di sini mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan studinya selama 3 tahun di Indonesia dan melanjutkan S2-nya selama 2 tahun di MCUT. So, dalam 5 tahun kalian bisa menyelesaikan 2 gelar, yaitu S1 dan S2. Jadi, tunggu apa lagi? MCUT, rumahmu di Taiwan. Greeting and best wishes to everyone. I represent the Faculty of Business and Management and welcome all of you through this introductory video. Our faculty is a hub for innovation, research, and high-quality learning in various fields of business and management. We take pride in providing an academic environment that supports every member in developing competencies and careers. Our faculty offers various study programs designed to meet the needs of the current global market.
One of them is the Accounting Bachelor's Program, which emphasizes a strong understanding of accounting concepts and trains students to be critical and analytical thinkers in facing modern business challenges. We also have a Tourism Bachelor's Program, offering deep insights into the dynamic tourism industry. Through this program, our students are equipped with business and management skills and an understanding of global tourism trends to prepare them to be future leaders in the tourism sector. Furthermore, we offer bachelor's and master's program in management that provide a holistic approach to understanding and managing an organization. Our students are trained to be a visionary, creative, and adaptive leaders in facing various challenges in the business world. We also have a strong commitment to continuously improve the quality of our education and research towards international standards. We strive to develop relevant curricula aligned with industry needs, enhance teaching quality, and engage students and partners from both domestic and international in meaningful learning projects and collaboration in both research and community services. With this determination, our faculty will continue to advance and achieve international recognition in the business and management fields. Okay, thank you for your attention. We appreciate your support, and let's together build a better future. Kembali lagi di program UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Kita masih bersama dengan narasumber hebat kita, masih ada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Happy April Arianto, dan juga Humas SMA M17 Batam, ada Bapak Dedi Indra, dan juga ada alumni sekaligus penerima beasiswa insan mandiri dari UIB, ada Hodni Mutiara. Kita akan lanjut perbincangan kita tadi sudah membahas tentang komitmen UIB dalam meningkatkan aksesibilitas perguruan tinggi. Tadi kan Pak Ipi sudah sempat mention ya, ada program studi, ada program beasiswa, ada program di mana mereka bisa lanjut kuliah walaupun sudah lama bekerja. Nah, tapi kan detailnya kita belum tahu nih. Kita pengen tahu dulu nih Pak, dari program studinya dulu mungkin. Menunya ada apa aja nih di UIB gitu. Menu baru ya? Iya, kan menu kan ada nih pilihannya kan ya. Nah, prodinya tuh ada apa aja di UIB? Iya, gitu. menu baru. Jadi kita punya program studi baru dengan Fakultas Kesehatan dan Sains. Itu ada program Sarjana Biologi. Satu lagi gizi. Nah, ini masih kalau yang biologi dan gizi itu kan fresh from the oven, kan baru gitu. Jadi baru banget ya. Insya Allah untuk intake mahasiswa September gitu ya. Nah, tapi ini masih in the oven. Kalau ini kan berarti kan fresh from the oven. Kalau ini still in the oven. Masih digodok. Insya Allah nanti kami juga akan punya fakultas kedokteran. Mudah-mudahan di bulan September kita sudah punya, mungkin ya Juli, Agustus kita insya Allah doakan saja semua pemirsa semua kita punya fakultas kedokteran. Sehingga anak-anak di Batam itu nggak perlu jauh-jauh kalau mau pengen kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran kita insya Allah nanti canggih lah gitu. Canggih itu baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi kurikulum insya Allah canggih gitu. Tapi belum bisa kita ini ya declare sekarang karena ya masih dalam proses insya Allah. Nah itu yang baru. Gitu. Depan sih insya Allah sih akan banyak lagi program studi lebih baru. Oke, lalu untuk program beasiswanya sendiri Pak. Nah beasiswa di UIB itu ada apa aja nih? Ya, pada dasarnya kami itu memfasilitasi semua kalangan masyarakat, anak muda yang ingin kuliah. Mulai dari yang mampu, tidak mampu secara ekonomi, atau mampu secara akademik, ya, tapi punya kendala ekonomi itu juga bisa. Jadi artinya mulai dari yang reguler gitu mau daftar ya silahkan, tapi bagi yang tidak mampu, yang tadi disampaikan di depan bahwa kenapa sih anak-anak SMA atau mungkin SMK begitu lulus sekolah langsung kerja gitu. Mungkin karena ada faktor ekonomi. Nah, dari faktor ekonomi itu kita punya beberapa cara ya meningkatkan aksesibilitasnya. Yang pertama kami punya beasiswa Insan Mandiri. Insan Mandiri. Insan Mandiri. Insan Mandiri itu memang benar-benar untuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi gitu. Kalau itu dengan namanya Insan Mandiri,
kenapa kami sebut insan mandiri? Karena kami berharap walaupun mereka tidak mampu secara ekonomi, tapi mereka bukanlah benalu. Artinya mereka bisa berdiri sendiri, bisa kuliah gitu ya, nggak ngerepotin orang tuanya. Kenapa demikian? Karena uang kuliah nggak bayar. Yang kedua, untuk biaya hidup, memang kami seleksi. Untuk biaya hidup mereka kami magangkan di kampus. Bekerja, kami gaji setiap bulan, gitu kan ya. Kalau ada THR, ya kami bayarkan THR, gitu ya. Jadi, dan itu ada merit based systemnya, artinya kalau tidak pernah terlambat, kami kasih tunjangan. Tuh, kalau punya prestasi bagus di dalam bekerja, kita berikan tambahan, gitu. Jadi, itu upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan, tapi dari aspek pendidikan, begitu. Nah, ada lagi kalau mereka yang mungkin mampu secara ekonomi tapi punya prestasi luar biasa, kami punya namanya beasiswa cemerlang. Beasiswa cemerlang itu mereka yang aktif di kompetisi, kemudian punya juara di provinsi minimal. Nah, itu bisa dapat cemerlang. Dan kalau ini nggak harus tidak mampu, orang mampu pun juga boleh, gitu, nggak masalah, gitu. Karena prestasi cemerlang, prestasi non akademiknya itu terutama yang kami nilai, gitu kan ya. Ya mirip-mirip kalau di PTN itu jalur undangan lah, mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi itu kami sediakan. Itu juga sama, itu tidak full, tidak perlu bayar uang kuliah dari semester 1 sampai 8 ya, sampai 7, sorry, 1 sampai 7. Kenapa 7 bukan 8 ya? Karena biasanya anak WIB itu semester 7 udah selesai. Udah selesai. Udah 3,5 tahun. Bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Karena kurikulumnya bisa didesain seperti itu dan secara regulasi boleh. Cemerlang itu juga sama dengan anak insan mandiri juga full kuliahnya. Satu full, kemudian juga kita magangkan. Oh, tetap dapat ya? Tetap. Artinya tetap digaji juga sama. Gajinya sama nggak? Ya sama juga gajinya gitu, sama gitu. Artinya kita berikan kesempatan untuk magang di kita gitu ya. Dan satu lagi sebetulnya kita juga mensukseskan program pemerintah, yaitu terutama ini bagian tidak mampu ya. Kalau tadi ada insan mandiri, kami juga program KIP kuliah. KIP Indonesia Pintar kuliah. Kuliah Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar kuliah atau KIPK, itu kita juga salah satu kampus yang menerima mahasiswa tidak mampu dengan biaya KIPK. Kalau KIPK itu kan nanti kan uang saku dibiayai oleh negara. Uang kuliah uang kuliah itu sebagian dibayar negara, sebagian ditanggung oleh WIB. Nah, jadi artinya untuk teman-teman atau masyarakat atau anak muda yang rekan-rekan SMA, SMK yang merasa tidak mampu, jangan pernah berpikir bahwa karir saya berakhir, kesempatan saya untuk kuliah itu berakhir. Tidak, karena negara kita sudah menyediakan KIPK itu kalau nggak salah tahun 2024 itu sekitar 120 sekian triliun anggarannya itu setiap tahun itu meningkat gitu ya, dari yang pertama tahun 2010 kalau saya nggak salah, seperti itu. Sedangkan dari UIB sendiri ada namanya insan mandiri, itu sama dengan KIPK, cuman yang membiayai adalah yayasan YMTI, Yayasan Marga Tionghoa Indonesia sebagai badan penyelenggara UIB. Jadi artinya tidak ada cerita nggak bisa kuliah, apalagi kuliah di UIB gitu ya, bilang wah kuliah di UIB mahal, nggak juga kok gitu ya, mau lewat jalur mana begitu. Tapi kayaknya itu udah stigma di masyarakat ya, karena masyarakat tuh ngelihat UIB ini prestisius gitu, apalagi sekarang kan lagi ada pembangunan Pak ya di depan itu kan ya, jadi orang makin ngeliat kayak UIB ini kayaknya kampusnya mahal deh gitu, jadi bikinnya gitu. Tapi sebenarnya ada sih jalur di mana mereka bisa kuliah tuh tanpa bayar ya, minim biaya gitu ya. Nah, syaratnya apa? Nggak mungkin dong gratis-gratis aja gitu kan ya? Pasti ada syaratnya dong? Syaratnya ya tinggal ikutin aja, seperti halnya orang masuk kuliah yang pasti ada tes yang menyerahkan ijazah dan lain-lain, itu administrasi lah. Yang pasti ada tes dan wawancara. Ikutin itu saja. Kalau yang bagi tidak mampu secara ekonomi, kami akan survei. Kami harus survei untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar dari kategori tidak mampu secara ekonomi. Begitu itu harus kami pastikan gitu ya. Apakah nanti ikut beasiswa yang insan mandiri maupun ikut yang KIPK. Anak-anak yang mendapatkan beasiswa KIPK dari negara itu pun juga kami seleksi, itu juga kami magangkan di kampus gitu ya, sehingga ya kami gaji juga, bukan mentang-mentang saya udah dapat KIPK dari negara ya kita gaji ya, enggak, itu kan romusa, itu nggak boleh, jadi tetap kita gaji. Nah itu dari situ
dapat double dong Pak, ya itu rezekinya mereka lah, gitu kan ya. Artinya ya kan selama mereka bekerja ya berhak lah mereka mendapatkan itulah kira-kira seperti itu. Nah jadi setahu saya nanti mungkin boleh tanya Hotni lah nanti ya, mereka sejahtera apa enggak gitu ya jadi mahasiswa magang gitu ya. Ya nanti tanya aja lah. Kami sih berusaha memberikan yang terbaik, artinya setiap tahun pun kami juga coba review gitu ya dengan UMK sekian gitu atau gaji yang kita sekian itu cukup nggak buat anak-anak untuk bisa hidup gitu kan ya, kira-kira begitu. Kan mereka biasanya tinggal dengan orang tua gitu kan ya, tapi dapat uang tambahan. Apalagi kalau KIPKA dapat double lagi dari negara, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Itu tadi aksesibilitasnya ya yang dari WIB, komitmen WIB dalam meningkatkan aksesibilitas perguruan tinggi. Nah, saya mau balik lagi ke Pak Dedi nih, Pak. Kalau tadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Epi tentang program beasiswa, program studi yang disediakan, juga tentang program di mana mereka bisa lanjut kuliah walaupun sudah bekerja, dari Pak Dedi selaku Humas SMA 17, kira-kira tantangannya apa nih upaya dalam meningkatkan awareness-nya orang tua supaya anak-anaknya tuh dibolehkan untuk melanjutkan kuliah gitu Pak, berdasarkan tantangan tadi gitu? Mungkin yang bisa kami lakukan dari pihak sekolah itu yang pertama ya, memberikan motivasi dan meyakinkan kepada siswa kami bagaimana mereka bisa berpikir, mereka jangan hanya sampai sekolah itu hanya mendapatkan sampai jenjang SMA saja. Tentu bagaimana kita dia tuh bisa berpikir yang prospek ke depannya. Yang kedua kali ya pemanggilan orang tua, sosialisasi dengan orang tua. Karena sebenarnya dari awal pun mereka masuk, setiap sekolah itu pasti ada mengumpulkan dan memanggil pemanggilan orang tua. Apalagi seperti kurikulum sekarang, mereka itu sudah harus disosialisasikan kepada wali murid supaya mereka tidak ambil salah jurusan. Jadi sehingga dari awal itu sudah ditentukan nanti anak ibu rencananya mau nyambungnya kemana. Seketika nanti jika ada yang berkeinginan kedokteran ataupun yang lain segala macam, mereka tentu sudah ditentukan dari awal ngambil jurusannya seperti ini, bidang studi yang akan diambil ini, beban yang ditempuh selama belajar seperti itu gitu. Jadi karena sekarang tidak sama dengan kurikulum yang lalu seperti KBK ataupun suplemen dan semacamnya yang KTSP. Sekarang mereka jika ada yang berkeinginan untuk menyambung ke perguruan tinggi, sehingga mereka sebelum masuk itu dari kelas 10 itu mereka sudah menentukan. Dan itu untuk menentukan itu juga harus berdiskusi dengan orang tuanya, sehingga sudah dipanggil kelas 10 itu sudah ada pemanggilan orang tua. Berarti memang ada lah ya upaya dari sekolah tuh memanggil orang tua ke sekolah. Itu masih dilakukan sampai sekarang Pak? Sampai sekarang dilakukan. Masih ya? Sampai sekarang. Aktif ya? Apalagi dengan kurikulum sekarang, memang wajib tuh PFI. Oh iya? Wajib, kelas 10 itu wajib dipanggil wali murid untuk menentukan nanti jurusannya. Sehingga nanti tidak ada indikasi orang tua menyalahkan pihak sekolah. Anak saya kemarin maunya ini, tapi kenapa kok begini gitu. Oke. Nah, kalau dari Hotni sendiri nih ya, sekaligus kan tadi kita tahu ya kalau Hotni ini adalah penerima beasiswa insan mandiri WIB. Benar nggak sih apa yang disampaikan dengan Pak Happy tadi? Katanya Hotni kuliahnya jalur beasiswa insan mandiri, kuliahnya gratis ya, terus dapat kerja sebagai mahasiswa magang, dapat gaji katanya gitu ya. Terus benar nggak nih ada tunjangan-tunjangan disebut? Kami kayak banyak banget gitu, saya juga mau lah kalau tadi. Karena saya dulu sekolah tuh punya prestasi nasional 2 Pak. Sayang kalau saya nggak pakai gitu kan. Tapi saya nggak pakai nih gitu ya. Kan sayang banget nih. Saya jadi ini nih sama Hotni gitu. Nah, Hotni sendiri selain penerima beasiswa insan mandiri, apakah penerima KIPKA juga nih? Iya, KIPKA juga ya. Nah, mungkin boleh diceritain benar nggak sih apa yang disampaikan Pak Epi tadi? Jangan sampai pemirsa mikir WIB tipu-tipu nih gitu kan. Nah, kita bawa nih langsung alumninya yang sudah memang menerima beasiswa insan mandiri. Gitu. Oke. Untuk yang disampaikan sama Pak Epi tadi itu udah benar banget karena saya sebagai yang kemarin penerima beasiswa insan mandiri, lalu penerima KIPK juga, kita memang wajib juga untuk kerja di UIB magang gitu. Nah, benar juga kita dapat gaji. Jadi bukan uang kuliah kita aja yang digratiskan dari semester 1 sampai semester 7, tapi kita benar-benar selama kerja tuh setiap bulan juga dapat gaji yang nggak jauh beda dengan UMK Batam juga. Boleh di-spill aja nggak sih Pak gajinya? Gaji ya? Waduh, berapa ya? Saya nggak ingat. Nggak minta Hotni yang spill, kalau Bapak kan pasti nggak tahu dong ya kan ya. Nah, pasti yang tahu lebih tahu Hotni. Boleh nggak sih Pak di-spill ya? Boleh nggak? Boleh. Boleh dong spill Hotni. Berapa sih gaji yang Hotni dapat kemarin pas jadi mahasiswa magang? Itu ya. Ini pemirsa dicatat ya pemirsa. Ini tuh mahasiswa magang ya, mahasiswa magang. Iya, ya, mahasiswa magang. Gajinya berapa? Itu karena kita ada
beberapa gaji pokok sama tunjangan-tunjangan lain, itu kira-kira kita bisa dapat 37 sampai 4 juta ke atas. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Kok banyak kok ini? Mahasiswa magang kan ya? Saya pengen deh, kalau saya dulu kuliah gitu ya, jadi mahasiswa magang UIB kayaknya. Tapi kamu membagi waktu kamu antara kuliah dan kerja tuh gimana? Kan kamu pasti bekerja dari jam berapa, sorry? Kita kerja dari 8.30. 8.30 sampai? Ya, sampai jam 17.30. Kuliahnya jam? Kuliahnya mulai jam 6 sampai jam 9.30 atau 10. Nah, pasti ada tantangannya dong, kamu kuliah juga, kerja juga nih. Pasti ada tugas-tugas dari dosen, tugas kelompok dengan teman, segala macam. Nah, cara kamu membaginya itu gimana itu? Karena kita kerja di paginya, jadi biasanya sih kita kalau paginya kerja nih kan, nanti jam setelah pulang kerja itu biasa kita ya sempat-sempatin lah untuk makan atau siap-siap. Mungkin untuk mandi udah nggak sempat lagi. Mandi sore ya, maksudnya mandi sore mandi pemirsa ya. sore, Kalau pagi tetap mandi. Mandi tetap pagi. Tapi kalau mandi sore itu kayaknya memang udah nggak sempat lagi karena waktunya terbatas. Tapi kalau untuk makan, makan sebelum kelas itu masih cukup waktunya. Nanti jam 6 itu masuk kelas, dan setelah kelas itu jam sekitar 7:30 atau jam 8 kita ada break lagi kok. Ada break lagi, terus nanti lanjut lagi ke jam keduanya. Nah, untuk tugas-tugas sih biasanya dosen-dosennya juga nggak terlalu banyak ngasih tugas. Tugas yang dikasih juga biasa kita memang kerjain pas lagi di kelas aja gitu. Jadi kita dikasih tugas pas di kelas supaya memang mungkin teman-teman yang kuliah di UIB kan juga pada kerja ya. Jadi memang mungkin UIB juga memberi pengertian gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak tugas. Kalaupun ada tugas biasanya kita pasti kerjainnya di weekend. Kalau weekend kan kita nggak kerja karena kerjanya itu Senin sampai Jumat. Jadi weekend Sabtu Minggu itu masih bisa lah kalau memang ada tugas atau tugas kelompok itu masih bisa. Kerjanya Senin sampai Jumat? Iya. Gajinya 4 jutaan? Puji besar ya? Gede Bapak? Itu gede sekali Bapak. Kita kurangin aja kali gitu. Terus kalau kita ini ya, kamu kesulitan nggak sih selama kuliah gitu loh? Maksudnya kuliah, kerja, tugas, kesulitan nggak? Menjalaninya tuh kesulitan nggak? Itu kayaknya balik ke diri masing-masing, tapi kalau dari Hotni sendiri sih kadang ada masa susahnya. Mungkin kalau udah semesternya udah mulai tinggi, udah semester 5 itu kan udah mulai meten ya. Udah mulai skripsi ya gitu ya. Itu kan udah mulai gitu ya. Jadi jadi di situ mungkin masa-masa yang memang mulai keteteran lah gitu. Tapi ya balik lagi ke diri kita, bisa tahu lah diri kita ini gimana cara mengatasinya. Terus kalau mungkin kita terlalu stres atau apa, gimana cara kita supaya lebih calm down gitu. Jadi kita udah punya cara masing-masing lah. Kalau Hotni sendiri sih ya mungkin nanti di weekend itu ya refreshing gitu segala macam gitu. Oke. Kalau berarti anak-anak berapa lama Pak dikasih waktu untuk magang di UIB itu berapa lama Prof? 6 semester. Ini kontrak atau apa? Bentuknya? Enggak, apa ya, dibilang kontrak dalam arti begini. Kami cuma mewajibkan dia 6 semester. Karena semester 7 itu dia tetap mesti perlu mencari pengalaman di tempat lain. Jadi istilahnya di 6 semester di kita itu belajar kerja lah. Kira-kira kayak gitu. Apakah kontrak? Ya nggak juga, tetap aja kita nilai. Ya nih ya, kita nilai per semester ya. Iya. Per semester kita nilai kinerjanya. Betul. Ada yang menilai ya? atasan masing-masing. Iya, ada evaluasi berarti. Evaluasi. Ada. Nah itulah di situ dinilai kinerjanya bagus atau tidak. Artinya begini, mereka itu kita berikan pekerjaan supaya punya duit lah ya untuk pegangan ya, biaya hidup gitu. Tapi kita tetap ajarkan mereka bagaimana bekerja secara profesional gitu. Artinya ya bekerja ya mentang-mentang mahasiswa magang boleh salah gitu, ya boleh kalau sekali 2 kali. Sering-sering ya kita omelin gitu ya. Kalau terlalu fatal kita kasih SP seperti hanya karyawan seperti biasa. Nah, ketika ada staff gathering pun juga kita ajak gitu, karena itu bagian dari kita gitu, ya staff gitu loh, walaupun dia mahasiswa magang gitu ya. Kalau ada misalnya perjalanan kemana ya kita ajak juga begitu dan seterusnya. Jadi banyak lah benefitnya ya sebenarnya mahasiswa magang ini. Makanya saya juga heran juga ya, kalau sampai ada orang yang nggak kuliah gara-gara faktor ekonomi lah. Itu kan ya. Mungkin balik lagi cara mensosialisasikan kali betul, ya Pak. Karena kan betul. stigma UIB itu tadi Pak, UIB Ya, itu dikiranya mahal segala macam gitu-gitu. Nah, itu yang berusaha dipatahkan kali ya. Nah, mungkin untuk melanjutkan perbincangan kita nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Untuk saat ini kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Saya masih pengen mengorek-ngorek nih tentang beasiswanya UIB, tentang aksesibilitas, komitmen UIB segala macam. Tapi pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini.
Selamat datang di MD. Silakan Kak. Halo Kak, mau konsultasi dengan dokter bisa? Boleh, mari saya antar ke ruang konsultasi. Tunggu aja Kak. Iya. Selamat datang di Astana Guest Hotel Ibu, ada yang bisa dibantu? Halo Kak, saya mau pesan kamar untuk staycation selama 1 minggu. Oh, boleh Kak. Halo, dengan Cindy. Iya. Perkenalkan saya Dr. Jenny ya. Boleh saya tahu kuliahnya apa? KTW kayak gak asing ya. Kalau boleh tahu, Kamu kuliah di mana ya? Kuliah di UIB. Nah, pas banget nih. Khusus semua warga UIB, kamu bisa nikmati banyak benefit di mitra-mitra UIB seperti di Balison, kamu bisa dapat diskon sampai 10%. di Astana Goya City Hotel. Kamu bisa dapat harga spesial di semua tipe kamar. Di sini dapat apa aja sih, Dok? Dapat free konsultasi, dapat diskon untuk treatment, dan produk MD Lab. Tunggu apa lagi? Nikmati semua benefit bersama mitra-mitra UIB sekarang. Mau kamu mahasiswa, dosen, staf, bahkan alumni, cukup bawa kartu tanda pengenal bahwa kamu adalah warga UIB dan Gold Card jika kamu adalah alumni, kamu langsung bisa nikmati semua benefitnya. Syarat ketentuan berlaku. Cek selengkapnya di sini. Lanjut lagi, Pak. Wih, kan. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di acara UIB Edu Talks, menginspirasi masa depan Anda. Nah pemirsa, kita akan lanjut nih perbincangan kita dengan Pak Happy dan juga Horni, karena untuk Pak Deddy sebenarnya sedang ada agenda lain, jadi beliau harus meninggalkan kita lebih awal. Tapi nggak apa-apa, kita akan masih membahas, karena masih ada yang saya pengen korek nih tentang beasiswanya UIB tadi. Ya Pak, kalau kita ngelihat tadi ya, beasiswa UIB itu kan ngasih kesempatan full kuliah gratis, dapat kesempatan anak buat magang, dapat juga digaji lagi, kalau ada KIPK dapat lagi uang tambahan. Masa nggak ada batasannya? Pasti ada batasannya dong dari UIB gitu. Sebetulnya sampai saat ini kita tidak pernah membatasi ya, membatasi, walaupun sebetulnya kira-kira secara persentase mahasiswa beasiswa itu mungkin sekitar 20%. 20%? Ini penerima beasiswa dari total jumlah mahasiswa. Jadi misalnya tahun lalu jumlah mahasiswa kita sekitar 1.200 sekian gitu ya. Jadi kalau 20% itu berarti kan sekitar 240 ya, 240. Jadi kira-kira harusnya seperti itu. Tapi nggak setiap tahun itu 20% itu kuotanya belum pernah habis. Kuotanya belum pernah habis. Iya, jadi UIB membatasi kuota. Kenapa? Ada kuota yang dibatasi. 20% tadi sebetulnya. 20% punya ya? 20%, tidak jumlah ini ya, 20%. Nah, tapi 20% itu nggak habis gitu loh. Artinya nggak sampai 20% bisa termanfaatkan itu. Artinya apa? Masih ada sisa kuota yang belum termanfaatkan gitu lah. Itu kan ya sebenarnya saya sayang juga begitu. Untuk penerima beasiswa ini tadi ya. Betul. Kalau sekarang UIB masih buka beasiswa? Masih buka sampai Juni ya, sampai Juni. Sampai Juni. Sebetulnya kita kalau pendaftaran sih sampai Juni, Juli, Agustus juga masih ada, gitu kan. Kita kan sepanjang tahun kan. Kita kan berbeda dengan kalau negeri ya. Jadi kita sistem pendaftaran itu bisa dikatakan namanya all years gitu. Jadi sepanjang tahun kita ada. Setiap bulan ada lah gitu. Bisa masuk. Yang penting kuliah kita itu kalau nggak salah September. Nah kalau sudah September ya udah nggak bisa karena udah kuliah. Oh iya karena udah mulai ya. Udah bisa ya. Oke. Nah kita mau balik lagi ke Horni nih Pak. Nah saya jadi penasaran nih Horni. Iya. Kamu tuh tahu tentang UIB itu tuh dari mana? Dan gimana sih tanggapan orang tua kamu ketika kamu menyatakan ke orang tua kamu, oh saya mau kuliah nih. Tahu pula lagi kuliahnya mau di UIB gitu. Karena kan kita mikir UIB ini kan terus mahalin. Nah dari sisi orang tua Horni itu gimana akhirnya Horni bisa meyakinkan orang tua itu gimana? Oke, puji Tuhannya sih kalau dari Horni sendiri orang tua support untuk kuliah. Justru malah kebalikannya, Horninya pengen kerja waktu itu. Loh, terbalik ini. Iya. Ini 1% dari data yang disampaikan kayaknya tadi nih. Iya. Jarang banget nih ada yang nemuin kayak begini nih. Iya, malah orang tua yang support dan kebetulan juga memang Horni kan nggak ada informasi jauh tentang kayak ada beasiswa di Batam. Karena memang kalau mau kuliah juga pengennya tuh keluar aja gitu, ke luar kota di luar Batam gitu. Cuman kan banyak pertimbangan-pertimbangan
Jadi pengennya ya udahlah kerja aja gitu. Nah, dan karena memang orang tua support, ya udah kamu harus kuliah gitu. Jadi orang tua yang kasih tahu, yang info kalau UIB itu ada beasiswa. Justru gitu. orang tua yang ngasih tahu kamu ya, bukan kamu yang cari informasi ya. Jadi orang tua yang ngasih tahu kamu kalau UIB itu ada jalur beasiswa gitu. Orang tua juga taunya dari teman ke teman sih. Jadi mulut ke mulut berarti ya. Jadi ya udah kasih tahu ke Hotni, langsung proses administrasi daftar gitu. Nah, kamu tuh proses pendaftarannya gimana? Kan tadi seperti yang Pak Epi bilang kalau penerima beasiswa Insan Mandiri itu ada proses tes satu, terus ada survei katanya kan. Nah, kamu mungkin boleh ceritain tuh proses kamu ketika mendaftar sampai akhirnya kamu dinyatakan sebagai penerima beasiswa Insan Mandiri dan gimana caranya endingnya kamu bisa jadi mahasiswa magang juga nih di UIB. Kalau Hotni kemarin sih kita ada ujian saringan masuk, itu udah pasti setiap yang mau masuk kuliah di UIB pasti kita ada ujian saringan masuk. Terus kita setelah nanti ada 100 soal atau berapa sih? Iya, 100 soal. Apa aja yang dites itu? Matematika, kalau nggak salah matematika, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Pelajaran umum berarti ya? Ya, tingkat soalnya sih untuk anak-anak SMA memang sih. Jadi masih ada yang susah mungkin soalnya, ada yang masih bisa dikerjain. Terus kita nanti ada sesi wawancara juga, dan yang disampaikan sama Pak Epi juga tadi ada survei ke rumah juga. Jadi nanti dari staf UIB yang memang bagian beasiswa itu bakal datang ke rumah kita untuk survei, terus interview dengan orang tua kita juga, kayak ketemu langsung ngobrol-ngobrol sama orang tua kita juga gitu. Terus setelah itu nanti bakal dikasih info sih kayak kamu lolos atau pokoknya kita dikasih tahu lah kita bagian apa beasiswanya, dan puji Tuhannya Hotni bisa dapat Insan Mandiri. Gitu. Terus KIPK itu diajuin lagi atau gimana? Iya benar. Kamu ajuin lagi? Untuk itu kita ada seleksi lagi dari pihak UIB-nya. Internal dari internal ada seleksi, jadi kita nggak apply lagi sih. Jadi memang kita ada proses administrasi anak-anak Insan Mandiri untuk daftar KIPK itu, tapi secara internal tuh kita diseleksi lah gitu. Terus nanti setelah proses administrasi kita bakal dapat informasi lagi kalau kita sudah terima jadi mahasiswa KIPK gitu. Lalu proses jadi mahasiswa magangnya gimana nih? Pasti ada, kalau kamu beasiswanya aja ada tesnya, untuk jadi mahasiswa magangnya kerja lagi kan ya kan dia pasti ada tesnya juga dong, ya kan? Nah itu prosesnya gimana tuh? Kalau untuk magangnya sih ya kita interview dulu, ada interview, terus kita nanti ditanya, ya kamu dulu SMA-nya gimana, lebih aktif di mana, dan ya puji Tuhannya juga Hotni ditempatkan yang memang sesuai dengan kegiatan keaktifan Hotni waktu SMA gitu. Jadi kita kalau Hotni kemarin ditempatkan di bagian kemahasiswaan. Jadi setelah di interview terus kerja, ya kita setiap semester juga ada penilaian lagi dari atasan. Evaluasi tadi yang tadi bilang. Kamu kesulitan nggak selama kerja? Apakah kerjanya berat nggak buat kamu gitu loh? Untuk awal-awal sih kesulitan karena memang belum pernah pegang komputer atau apa segala macam kan. Tapi ya kita di training gitu, di training sama kakak-kakak yang sebelumnya atau sama atasannya. Ya jadinya bisa gitu, lama-lama bisa. Nah, Hotni sendiri akhirnya memutuskan untuk mengambil manajemen tadi ya? Iya, betul sekali. Yang membuat Hotni akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan manajemen di UIB? Satu karena memang manajemen itu di bidangnya itu ya Hotni memang suka aja dari SMA. Jadi karena tahu di UIB ada manajemen ya nggak mau lari-lari lah jurusannya. SMA jurusannya apa dulu? Sorry. IPA sih sebenarnya. IPA ya? Sebenarnya pengen ambil IPS, cuman ya orang tua maunya di IPA aja gitu. Tapi kayak jiwa-jiwanya IPS banget. Jiwanya IPS banget ya? Iya ya. Jadi kayak ya udah pas kuliah ini pengennya nggak mau lari-lari lah jurusannya gitu. Jadi ya udah ambil manajemen. Dan memang suka di bagian marketing, jadi ambil konsentrasinya di bagian marketing. Gitu. Marketing, pemasaran berarti kan? Ya, Nah ini agak unik ya. Maksudnya kalau mahasiswa lain tuh mungkin kesulitannya adalah meyakinkan orang tua mereka untuk mereka bisa kuliah gitu loh. Nah kamunya nggak mau ya awalnya ya. Kamunya nggak mau, malah orang tua nih yang nyariin kamu sampai dapat beasiswa gitu ya. Jadinya orang tua yang support. Nah ini kita akan kembali lagi akhirnya ke Pak Happy nih. Nah Pak, kalau boleh tahu UIB itu sudah berapa lama berdirinya? 25 tahun ya. 25 tahun. kan tahun 2000. Oh, seumuran saya berarti Gen Z juga ini. UIB ini Gen Z ternyata. Tahun 2000 kalau bulannya Agustus. Agustus 2000. Ya. Tapi kalau berdasarkan tahun ya sudah 25 tahun lah. Pencapaiannya selama 25 tahun itu udah apa aja, Pak? Wah, pencapaiannya itu agak sulit ya. Agak sulit itu. Ya paling tidak at least buat untuk pendidikan tinggi di Kepri lah ya. Pendidikan tinggi di Kepri ya
Satu, kami memang sesuai dengan cita-cita dari pendiri ya, bahwa WIB itu hadir, ada tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pendidikan anak-anak muda di Kepri terutamanya, dan ya Indonesia lebih secara umum lah gitu. Nah, dan alhamdulillah memang sekarang mahasiswa di UIB juga semakin bertambah. Dari dulu pertama kali saya masuk UIB itu mungkin masih 300-an kali ya kalau saya nggak salah. Ya alhamdulillah sekarang sudah sampai 1.200. Jauh berarti ya. Total mahasiswa kita mungkin sekarang sudah 4.000 sekian lah, 4.200 atau berapa gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa keberadaan kita sebagai pendidikan tinggi yang ingin menyajikan pendidikan tinggi yang berkualitas, bermutu gitu ya, supaya anak-anak Kepri itu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ke Jakarta, kalau mau keluar negeri itu nanggung gitu misalnya ya. Nah ya WIB itu ada untuk itu gitu ya, dan alhamdulillah mereka masih percaya, masyarakat masih percaya dengan WIB. Kita bisa lihat dari jumlah mahasiswa lah, kira-kira seperti itu. Dan pencapaian yang lain secara akreditasi ya, program studi kita akreditasinya memang ada yang A, ada yang unggul, ada yang B. Kalau yang masih istilahnya baik itu artinya program studi masih baru. Jadi masih perlu 1 kali reakreditasi supaya bisa menjadi baik sekali atau unggul. Dan mudah-mudahan tahun ini adalah tahun akreditasi, artinya bahwa program studi yang tadinya baik itu akan coba kita tingkatkan menjadi baik sekali, mudah-mudahan bisa ke unggul. Insya Allah tahun ini, termasuk juga akreditasi institusi. Akreditasi institusi kita sekarang masih B, ini sedang proses untuk visitasi, mudah-mudahan dari tahun ini targetnya sih ya, mohon doanya juga, mudah-mudahan kami bisa menuju ke unggul. Artinya komitmen UIB untuk memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas itu ya kita coba lakukan secara konsisten. Secara tadi menu gitu ya, kita mencoba untuk memberikan menu yang lebih banyak, pilihan lebih banyak. Secara aksesibilitas ya kita coba berikan mode-mode beasiswa yang lebih banyak gitu ya, artinya bagi yang tidak mampu secara ekonomi pun bisa kuliah. Atau cuman misalnya, oh Pak saya aktif di OSIS nih, bisa juga, boleh nggak Pak dapat beasiswa? Ada, kita juga punya programnya. Banyak sekali beasiswanya, mungkin nggak bisa saya jelaskan di sini satu persatu. Tinggal ke ini aja, ke website kita saja, ke website kita. Mungkin di situ kalau mau mendapatkan informasi jauh lebih banyak gitu kan ya, bisa dipelajari. Websitenya apa tuh Pak? Websitenya kan ke www.uib.ac.id gitu ya. Jadi bisa juga di situ ada tombol kalau ingin komunikasi atau WA langsung dengan bagian humas kami, di situ juga ada tombolnya. Silahkan nanti di situ komunikasi langsung kalau ada pertanyaan begitu ya, pertanyaan langsung gitu ya. Jadi silahkan aja dieksplor. Kalau adik-adik masih di bangku kuliah sekolah, itu saya yakin sekolah-sekolahnya itu bermitra dengan kita, dan biasanya kita undang untuk open house. Open house itu bisa datang ke kampus, bisa juga lihat suasana kampus. Beberapa sekolah punya program sit-in. Jadi dia nyoba kuliah di UIB gitu ya. Itu biasanya pagi itu. Itu juga boleh kalau adik-adik pengen sit-in, nah tinggal info ke pengelola sekolah, ke kepala sekolah atau waka. Pak, pingin dong, saya pingin nyoba kuliah di UIB, boleh dong ada program sit-in, silakan nanti silakan info ke kita gitu ya. Insya Allah nanti kita fasilitasi. Kita juga bersama-sama dengan sekolah SMA maupun SMK, terutama SMA, beberapa mungkin 2 tahun terakhir inilah kita berkontribusi mendampingi sekolah untuk program vokasi. Program vokasi itu program dari pemerintah, intinya adalah SMA itu ingin dibekali dengan anak-anak SMA, lulusannya nanti ingin dibekali dengan satu keterampilan khusus seperti hanya anak SMK, tapi tidak kurikulumnya tidak seperti SMK. Makanya kurikulum vokasi itu kita desain bersama-sama dengan beberapa sekolah, salah satunya adalah Yosudarso, mengembangkan program vokasi ini. Sehingga kalau nggak salah dengan Yosudarso itu ada di IT, ada di akuntansi gitu ya. Jadi sehingga anak-anak SMA Yosudarso ketika lulus bukan hanya punya ijazah, tapi juga punya sedikit kemampuan tentang akuntansi, sehingga punya
sedikit bekal lah kalau mau untuk kerja lah, untuk bersaing di dunia kerja setelah lulus SMA gitu ya. Walaupun setelah itu bekerja juga sekaligus nanti juga kuliah gitu, kira-kira seperti itu. Banyak hal lah kalau pencapaian 25 tahun ini ya, kalau dari sisi infrastruktur ya mungkin masyarakat juga bisa lihat perkembangan dari gedung yang kita bangun, mulai dari waktu itu di Batam Center hanya ruko, sekarang kita punya 1, 2, 3 gedung, 1 sport hall, 1 lagi dormitory gitu yang ya terutama untuk masyarakat dari tidak mampu, kalau terutama yang dari luar daerah, kalau pengen kuliah di UIB, kalau susah ngekos gitu ya, mahal gitu, nah bisa tinggal di dormitory kita gitu, kira-kira seperti itu. Jadi intinya bahwa selama 25 tahun ini UIB berusaha mewujudkan apa yang menjadi misi kita, yaitu hadir, memberikan, menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua kalangan gitu. Jadi tidak hanya untuk orang mampu saja gitu ya, itu tidak, karena saat ini kalau saya nggak salah kita itu punya sekitar 180 sekian mahasiswa beasiswa multitahun. Nah, seperti kayak Hotni tadi itu, baik dari Insan Mandiri, KIPKA maupun dari Cemerlang dan seterusnya. Tadi ada sedikit saya koreksi bahwa sebetulnya program KIPKA itu sebetulnya dulu hanya untuk negeri, dan sejak tahun 2000, saya lupa itu 2011 atau 2012 baru ada untuk swasta. Nah, jauh sebelum ada KIPKA kita punya namanya Insan Mandiri. Begitu. Insan Mandiri itu sama modelnya, yaitu mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi kita berikan kesempatan untuk kuliah. Kuliahnya tidak bayar, tapi kalau di kita ada plusnya, yaitu tadi magang. Nah, bagi yang utamanya kami sebetulnya menerima itu Insan Mandiri, tapi Insan Mandiri itu kalau memang eligible untuk didaftarkan ke KIPKA, ya kita daftarkan ke KIPKA gitu. Kalau yang nggak eligible ya kita tetap tampung di Insan Mandiri, kira-kira seperti itu. Insan Mandiri itu yang membiayai adalah yayasan, begitu. Artinya bahwa kepedulian kita terhadap orang tidak mampu untuk dapat kuliah di pendidikan tinggi itu ya mungkin tidak sehebat Indonesia, tapi belum lah ya. Tapi sebagai perguruan tinggi kami sih tetap insya Allah tetap komitmen itu istiqomah gitu kira-kira. Oke, luar biasa, banyak sekali ternyata di pencapaian UIB di umurnya yang baru 25 tahun. Karena 25 tahun itu termasuk umur yang muda, pemirsa. Soalnya 25 tahun pencapaiannya udah banyak, akreditasinya sudah baik gitu ya. Beberapa prodi juga akreditasinya sudah unggul gitu ya. Jadi memang UIB secara kualitas sebenarnya bisa bersaing sekali Bapak ya. Insya Allah seperti itu. Tadi mungkin ada beberapa kalau pemirsa lihat ada di iklan tadi, ada mahasiswa kita yang di luar negeri, bahwa UIB itu tidak hanya memberikan kesempatan kuliah di Batam, tapi bisa juga kalau ingin kuliah di luar negeri. Seperti program 3+2 tadi, itu kuliah 3 tahun di UIB, ya, kemudian kuliah S2-nya di Taiwan, dan ketika kuliah S2 itu dia beasiswa juga. Begitu, jadi artinya tidak ada cerita orang itu tidak bisa kuliah, apalagi kuliah lebih tinggi itu tidak ada cerita sebetulnya, karena sekarang dimanapun bisa kita akses gitu ya. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali yang sudah di-share di episode spesial hari ini ya teman-teman. Kita membahas tentang bagaimana peran dan komitmen UIB dalam meningkatkan aksesibilitas perguruan tinggi. Apalagi kan momennya pas banget nih, adik-adik yang SMA baru aja dapat pengumuman SNBP. Jadi mungkin kalau adik-adik yang mungkin ya gagal di SNBP, bisa nih tilik-tilik sedikit di UIB, kan udah banyak nih tadi dijelaskan tentang beasiswanya. Ada beasiswa Cemerlang, ada beasiswa Insan Mandiri juga, yang bisa ngasih adik-adik kesempatan untuk bisa berkuliah secara full di UIB, dapat kesempatan kerja, magang, dan digaji lagi nih. Kayak Kak Hotni nih kan kita langsung bawa nih bukti nyatanya ya. Kamu tidak dibayar Hotni ya hari ini ya, UIB kan ya, nggak di-endorse kan ya. Nah itu ya mungkin bisa jadi motivasi untuk adik-adik juga untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi. Nah terima kasih untuk para pemirsa yang sudah setia mendengarkan UIB Edu Talks hari ini. Diskusi yang sangat bermanfaat ya untuk kita ya. Kita sudah mengundang Pak Happy selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Batam. Kita juga bawa langsung Kak Hotni, tadi juga ada Pak Dedi yang sudah sharing pendapatnya tentang bagaimana cara meningkatkan aksesibilitas perguruan tinggi. Nah semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi acuan adik-adik tentunya untuk yang sedang ingin
sedang dilema mungkin untuk melanjutkan kuliah atau bekerja nih gitu ya. Nah, kami ingatkan kembali kalau WIB Edu Talks itu akan tayang di setiap hari Kamis pada pukul 3 sore, teman-teman. Jadi untuk hari ini kita rasanya kayak sudah cukup ya sampai di sini ya. Kayaknya terlalu banyak nih, kalau panjang nanti sampai subuh nggak kelar-kelar di kita nih. Ya. Nah, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan. Sampai jumpa di WIB Edu Talks minggu depan. Saya Gilang Ananda sekaligus dengan jajaran jajaran kru Batam TV mohon undur diri. Sampai jumpa di WIB Edu Talks selanjutnya. WIB Edu Talks menginspirasi masa depan Anda. Banyak ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program UIB Edu Talk kerjasama Universitas Internasional Batam dan Batam Televisi. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan kebijakan